Halo teman-teman, kami dari kelompok praktikum pemasaran sedang melaksanakan wawancara tentang sistem pertanian organik dengan Ketua Kelompok Tani di Duku Bendo, Seboto Geledaksari, Boyolali, yang bernama Bapak Harjo Binar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari IAIN Salatiga, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di kelas praktikum pemasaran ingin mewawancarai mengenai proses pertanian. Kemudian perkenalan dulu Bapak, ini Ayu Safitri, kemudian dan rekan saya Asna Laila, dan saya sendiri Safinda Putri Anggreni. Kemudian langsung saja di sini tanaman yang Bapak tanam itu seperti apa? Apa aja? Kalau yang saya tanam itu terutama kalau saya itu cabai, terong. Cara menanam itu kalau saya kan itu sendiri ya. Itu membeli benih, lalu itu benih itu direndam air hangat kurang lebih 2 jam. Itu langsung di kalau istilah Jawa dideder. Ntar setelah 4 hari 5 hari itu kan udah menumbuh kayak itu kecambah namanya itu, lalu dipindahkan di telian itu udah siapkan yaitu pupuk kandang yang itu udah diayak campur sama tanah, lalu ditaruh di situ gitu. Ntar 20 hari itu udah numbuh, terus itu disemprot pakai obatnya itu untuk mencegah ulat atau lalat. Itu kan hamanya kan itu disemprot sama obat itu. Nah terus ntar kalau udah 1 bulan 40 hari paling lama itu udah bisa ditanam yaitu pakai pakai mulsa ya itu. Terus sebelumnya itu sudah disiapkan yaitu di ladang itu tanah itu kan dicanggol dulu biar tanah bisa gembur, lalu itu dikasih lubang itu dikasih pupuk kandang itu ya kalau bagus itu pupuk yang udah lama, paling enggak ya 3 bulan 4 bulan gitu. Lalu itu pupuk itu dikasih telak ayam, itu dikasih telak ayam, lalu itu dikasih obat, lalu ditutup jarak 5 hari itu baru ditanam. Itu cara nanam itu jarak jauhnya itu kurang lebih ya 80 cm. Itu lebih bagus, karena kalau terlalu 60 cm itu kan nanti buahnya kan kurang bagus. Tanaman itu yang lebih bagus itu ya jaraknya kalau biasanya orang nanam kan biar banyak gitu kan 60 cm, tapi ternyata kenyataannya itu lebih bagus ya jaraknya 80 cm. Itu caranya menanam cabai. Nah terus itu caranya nanti ya cabai udah umur 40 hari itu kan udah agak panjang pohonnya itu kan dikasih acir, tahu nggak anjir gitu. Kenapa nih Bapak? Itu yang dibuat dari bambu. Acir ya. Nah, terus itu kan diikat. Karena apa? Itu kan masih istilah Jawa masih lemes gitu. Biar nggak melengkung gitu, lah itu diikat. Nah, dililit pakai rafiah itu. Lah nanti kalau udah makin naik itu kan dililit lagi pakai rafiah itu, nanti bisa berkembang. Itu jaraknya itu kurang lebih 2 bulan itu udah berbunga.
Nah, bunga itu langsung nanti diberikan obat, itu kan ada obatnya sendiri. Kalau saya nggak hafal nama-namanya ya, itu yang obat itu ya obat semprot, itu disemprotkan. Nah itu nanti kan dikasih obat itu, selain itu kan ada obat lalat. Obat lalat itu yang ada yang langsung disemprot, ada yang pakai itu botol aqua, itu dalamnya dikasih ya, dipotong, dimasukin gitu, nanti lalat itu kan masuk nggak bisa keluar. Itu kan obat itu baunya wangi gitu loh, wangi. Jadi daripada makan bunganya, itu lebih baik ke situ itu untuk menjebat lalat itu ya. Ya untuk ulat ya itu semprot itu. Kalau nyemprot itu semprotnya nggak dari atas gitu, semprotnya dari bawah naik gitu. Karena apa, kalau dari atas kan ada lalat di bawah daun kan nggak bisa itu. Tapi kalau dari bawah itu kan otomatis lalat ulatnya bisa mati gitu. Nah nanti jarak panennya ya kan tinggal waktunya aja. Kalau udah berbuah itu, pertama itu berbuah itu kan ya kalau udah merah, kalau cabai itu kan ya dipetiin. Nanti pertama itu paling nanam 1000 batang itu paling nggak dapatnya 5 kilo pertama panen gitu. Nanti kedua kalinya makin naik gitu. Itu caranya menanam cabai. Begitu juga sayur terong ya juga gitu. Prosesnya kayak nanam cabai itu, waktu pembibitan, terus waktu itu masalah tanahnya itu kan seperti nanam cabai kalau terong. Terus kalau terjadi gagal panen itu suka dukanya apa Pak? Ya kan hamanya itu yang susah itu patek ya. Patekan itu cabai itu kadang itu patekan, terus buahnya itu kan apa itu ada patek-pateknya itu. Yang kedua itu daunnya kuning-kuning, itu mengatasinya susah. Iya itu susah itu. Kalau udah daunnya ada yang kuning. Kadang kalau udah terjadi seperti itu solusinya bagaimana Pak? Itu solusinya kalau saya potong. Saya potong kebab itu nanti kayak itu menular sama yang lain itu. Gitu. Solusinya gitu. Kalau saya biasanya kan kalau praktek kan gitu. Nah saya itu kadang-kadang ya dikasih penyuluhan dari pihak petugas pertanian gitu, caranya gini-gini gitu. Lah saya praktekkan kok itu ya bagus gitu loh. Tuh kalau nanam sayur-sayur. Tapi kalau sayur lainnya yang sekitar kayak kol itu belum pernah saya. Kalau kol itu ya cuma ya cabai, terus terong, sama itu tomat. Nah tomat, kalau tomat itu wah makin itu kan tiap hari harus ada di ladang. Iya itu baru aja udah ngikat, lilit pakai itu, terus lilit pakai nyampe tinggi. Lantar kalau udah tinggi itu kan apanya itu yang cabang-cabang itu kan dipotong pucuknya itu supaya nanti itu buahnya bisa bagus gitu. Nah, kalau yang daunnya dari bawah itu yang udah agak kuning-kuning itu harus dipotongin. Nah, di kampung sini kan kebanyakan peternakan. Nah, itu nanamnya itu sekarang itu kebanyakan cuma singkong sama rumput itu. Singkong dan mriki saya Pak. Singkong saya nanti mriki saya singkong itu ya umurnya paling enggak 1 tahun itu bagus. Karena kalau buat makan ternak itu kalau singkong yang masih muda itu kan kayak apa ya, vitaminnya itu kurang gitu kan. Kalau singkong itu kan kebanyakan yang diam itu kan patinya ya kan? Kalau masih muda kan pati belum banyak. Jadi masih itu loh, misalnya umur 8 bulan itu kan masih singkongnya itu masih empuk gitu. Enggak lain kalau udah 1 tahun itu kan keras singkongnya, itu kan padi banyak padinya terus
kalau makan itu 1 kilo sama 1 kilo itu yang muda sama yang tua itu mendingan yang tua itu khasiatnya banyak. Itu kalau sini sekarang kan itu kebanyakan ya nanam rumput gajah itu sama singkong. Gimana Pak, niku wau pertanyaan saking kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak atas waktunya juga. Ya, ya sama-sama, mudah-mudahan para adik-adik itu menuntutnya ilmu bisa sukses. Amin. Bisa berguna pada orang tua terutama, yang kedua pada nusa dan bangsa dan agamanya. Ibu matur suwun Pak. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.